Hi everyone, let me introduce myself. My name is Arina Suci from class MNJ 25A with NPM 254-11077. Here, I will present the course on business communication with a focus group discussion material. FGD. Apa itu FGD sebenarnya? Focus group discussion adalah metode riset kualitatif di mana sekelompok orang yang biasanya terdiri dari 6-12 orang kumpul buat bahas topik tertentu. Diskusi ini dipandu dengan moderator, suasana santai, informal, tapi tetap fokus. FGD itu beda ya sama kayak wawancara satu lawan satu. FGD lebih seru karena ada interaksi antar peserta. Responden A bisa menanggapi responden B. Mengapa kita harus pakai FGD? Tujuan dan kegunaan dari FGD dipakai untuk cari tahu pandangan, persepsi, atau alasan dibalik perilaku seseorang, seperti riset produk atau pemasaran, kebijakan publik, seleksi karyawan, atau mencari ide baru. Unsur-unsur dalam FGD. Yang pertama ada moderator. Moderator adalah kaptennya. Tugasnya bertanya, memancing opini, dan merekam kalau ada yang ngomong kelamaan. Harus objektif dan jago berbicara. Peserta atau responden. Orang yang relevan dengan topik biasanya dipakai kriteria tertentu atau purposive sampling. Yang ketiga, notulen atau observer, orang yang tugasnya nyatet poin-poin penting dan rekam suasana. Tempat atau platform, biasanya kalau offline di ruangan yang nyaman atau via online lewat Zoom atau Google Meet. Tahapan pelaksanaan FGD. Step by step. Karena nggak bisa asal kumpul, ada langkah-langkahnya supaya tidak berantakan. Yang pertama, tahap persiapan. Seperti menentukan topik dan tujuan, rekrut peserta mulai dari 6-12 orang, bikin discussion guide atau daftar pertanyaan panduan, tetapi nggak harus kaku. Simpan logistik atau alat rekam, atau snack, dan ruangan. Tahap pelaksanaan, buka dengan santai, moderator kenalan, jelasin aturan, dan bikin suasana menjadi cair. Ajukan pertanyaan, mulai dari pertanyaan umum ke yang spesifik, moderasi, atau semua orang berbicara, tidak hanya didominasi oleh satu orang saja. Tahap pasca FGD, analisis data, transkrip rekaman, cari pola jawaban, dan tarik kesimpulan. Laporan, bikin laporan hasil dari diskusi. Tips moderator biar FGD anti gagal. Jadilah pendengar yang aktif, jangan kelamaan berbicara sendiri. Teknik probing, kalau ada jawaban yang kurang dalam, kejar dengan pertanyaan seperti kenapa, bagaimana, atau bisa ceritakan lebih lanjut. Aturan peserta yang dominan atau diam. Seperti, oke Pak, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang kita dengar dari pendapat Ibu B ya. Tetap objektif, jangan ngejudge atau nyalahin pendapat peserta. Tips buat peserta FGD. Yang pertama, pahami topik. Baca studi kasus atau materi yang dikasih. Aktif tapi santun. Nyumbang ide, jangan motong omongan orang lain. Jujur, sampaikan opini yang asli dan tidak usah ikut-ikut orang lain. Fokus pada solusi. Kasih solusi bukan hanya komplain. Pelaksanaan. Biasanya FGD berlangsung selama 1-2 jam. Alurnya yang pertama, pembukaan, perkenalan, dan aturan main.
Yang kedua, pemanasan seperti ice breaking biar suasana menjadi cair. Yang ketiga, diskusi inti. Yang keempat, penutup, kesimpulan, dan terima kasih. Sebagai moderator tentunya kita harus yang pertama mengajak semua peserta aktif, menghindari dominasi satu orang, menjaga suasana tetap nyaman. Analisis hasil, setelah diskusi selesai, transkrip hasil diskusi, identifikasi tema utama, ambil insight penting, dan buat laporan. Kelebihan dari FGD, yaitu yang pertama efisiensi waktu dan biaya. Dapat mengumpulkan banyak informasi dari beberapa narasumber sekaligus dalam satu sesi. Interaksi dinamis. Interaksi antara peserta dapat memicu ide-ide baru yang mungkin tidak muncul dalam wawancara individual. Kekurangan FGD. Yang pertama seperti dominasi peserta. Diskusi seringkali didominasi oleh satu atau dua orang saja, sehingga pandangan peserta lain kurang tergali. Data yang tidak representatif. Hasil FGD tidak dapat digeneralisasikan ke populasi-populasi yang lebih luas karena jumlah sampel yang kecil. Ringkasannya, FGD adalah cara seru buat dapetin insight yang mendalam. Kuncinya ada di moderator yang jago berbicara, peserta yang tepat, dan suasana yang santai. That's all material from me. I hope this material is useful for you. And thank you.